Oke, ada yang mau ditanyain mengenai game clicker cepatnya? Oh ya, Mister mau share screen dulu deh yang game part 2-nya. Oke, yang ini ya. Nah, ini dia kode kita yang kemarin di minggu yang lalu untuk yang part 2. Kalau di running masih kayak gini. Kalau dia di kliknya nggak pas yang tulisan klik, dia jadi ada warna merah yang muncul. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai codingannya? Apakah udah clear semuanya? Yang punya Zia? Udah sama posisinya seperti ini? Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan ditanyain. Kita tunggu teman-temannya dulu. Berapa orang lagi nih? 4 orang lagi. Oke, Danish. Assalamualaikum. Selamat malam, Danish. Selamat bergabung. Suara Mister terdengar? Suara Danish belum terdengar nih. Apakah suara Mister kedengaran jelas di sana, Danish? Sepertinya mikrofonnya Danish ada trouble nih. Indikatornya nggak aktif. Mic-nya belum terdengar suara Danish. Nggak terdengar ya? Oke, good. Oke, ada yang mau ditanyain nggak, Danish? Mengenai codingannya yang minggu kemarin. Terakhir kita di part 2 itu, di game clickernya kita udah mencoba untuk membuat animasi ketika itu cardnya diklik bukan yang tulisan klik, dia akan berwarna merah ya. Jadi salah klik, dia akan berwarna merah. Kalau pas dikliknya, dia akan berwarna hijau. Wait, mana nih? Wait. Nah, hijau. Nah, ini yang bagian atas ini record untuk konsolnya ya. Jadi ketika kita klik yang warna hijau atau cardnya yang pas dengan klik, maka dia memberikan informasi koordinat sama kondisi true or false-nya di kartu mana dia diklik. Kemudian untuk yang betul ini artinya dia pas di bagian tulisan kliknya atau enggak. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Untuk Danish dan Zia ini apa itu namanya? Dipastikan game terakhir kita posisinya seperti ini ya. Dipastikan gamenya posisinya seperti ini, codingannya. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan, boleh. Nah, ini ya. Terakhir kita menambahkan untuk bagian red dan green-nya itu di perulangan untuk deteksi event mouse button down. Oke, sembari menunggu teman-temannya, ada yang mau ditanyakan dulu, nggak apa-apa? Danish, ada pertanyaan? Zia, silahkan. Kalau ada, kita akan coba lanjutkan. Tidak ada, oke. Oke, kita tunggu teman-temannya lagi. Kurang 3 lagi. Mister coba ingatkan dulu di grup. Oh, 2 lagi. Sila sedang izin. Nanti ada 2 lagi. Kita tunggu. Kita akan lanjutkan untuk apa ya di bagian ini statistiknya ya, statistik dan poinnya. Dan juga nanti timer ya. Kalau di sini di gamenya kita buka di tas panelnya itu kurang yang ini ya, yang nomor 3 ini ya.
Nomor 2 ini sudah sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan coba yang di nomor 3 nanti. Mulai dari membuat objek teks ini ya, waktu dan poin ini. Kemudian implementasi penghitungan. Penghitungannya ini ya, maksudnya ketika dia diklik warna hijau, pas dia kartnya pas dikliknya akan ada poin 1. Tapi kalau dia nggak pas atau pas warna merah, dia ada diberi poin -1. Apalagi nih. Nah, ini kondisi win lose-nya nomor 3, win and lose condition. Ketika dia dapat 5 poin dalam waktu 10 detik, maka dia akan bermenang. Apakah dia menang? Tapi kalau dia lebih dari 10 detik, maka dia kalah. Nah, ini 5 dan 4 ya. 3 dan 4. Ya, kita tinggal tambah 3 hal berarti ya. Menang dan kalah kan udah jadi win and lose condition. Nah, ini kalau kita cek di punya kita seluruh kelasnya udah tersedia ya. Mau kita buat yang tadi tulisan, nah ini udah ada label. Berarti tinggal kita pakai saja labelnya. Kemudian apa lagi? Penghitungannya nanti tinggal kita embed di bagian warna red dan green-nya. Nah, ini dia. Kita tinggal modifikasi sedikit aja nih yang ada di sini. Sama timernya. Timernya belum ada ya di sini ya. Di sini belum ada timer. Nanti kita akan gunakan modul time untuk membuat timer. Timer yang ada di sini. Yang ada di atas nih ya. Waktu ini ya. Waktu ini poin. Nah, sebelum masuk ke sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Wah, ini teman-teman yang lain kemana nih? Gak ada ya tadi ya? Denish dan Zia ya masih yang bergabung ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Nomor 3. Oke, udah 7:08. Apakah sudah ada yang baru bergabung lagi? Oke, belum ada. Oke, kita tunggu sampai 7:10 ya. Kalau tidak ada yang baru bergabung, kita akan coba lanjutkan dengan part yang ketiga. Jadi kita akan coba masuk ke bagian yang statistiknya. Oh ya, minggu depan
kan ini udah masuk liburan sekolah nih. Kira-kira teman-teman akan ada kemungkinan untuk berlibur atau seperti apa nih? Denis, oke Fania, halo Fania, assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas di sana Fania? Apakah suara Mister terdengar? Oke, good, nice, thank you Fania. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagian part 3-nya? Terakhir kita kemarin ada di bagian animasi untuk kliknya ya, di nomor 2. Nah, sekarang yang di nomor 3 kita akan coba hitung mulai dari kondisi poinnya, waktunya, kemudian kondisi win and lose-nya. Untuk Fania ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai program yang minggu kemarin udah kita buat? Ada yang mau ditanyakan? Clear semuanya? Aman ya? Oke, kalau aman udah pukul 7:10, kita akan coba lanjutkan ke bagian selanjutnya di bagian ketiga. Oke, Mister izin share screen untuk bagian presentasi PowerPoint-nya dulu. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian modul ke-6, pelajaran kelima. Kita akan coba melanjutkan game clicker cepatnya di bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini suruh ngapain sih kita? Jadi kita akan mencoba untuk menyempurnakan menjadi bentuk akhirnya seperti ini. Jadi di pertemuan pertama, bagian kedua, kita selalu melihat di bagian bentuk akhirnya seperti apa. Nah, kita tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan bentuk akhir final gamenya seperti ini. Jadi nanti akan ada waktunya yang akan berjalan selama 10 detik ya. Aturannya 10 detik. Kalau dia lebih dari 10 detik, maka dibilang waktunya habis. Kemudian kalah. Intinya seperti itu. Kalau dia poinnya 5 dalam waktu 10 detik kita bisa mendapatkannya, maka kita akan munculkan dia tampilannya kamu menang. Atau teman-teman kalau misalnya mau punya tulisan yang lain juga boleh. Nah, ini aturannya. Tujuan kita adalah menampilkan dua statistik ini, waktu dan poin. Berikut perhitungan dan kondisi win-lose-nya. Oh, bentar, slideshow dulu biar jelas. Oke, sekarang udah full screen. Nah, main mapnya secara fungsionalitas kita kemarin udah buat semuanya. Jadi di 2 pertemuan yang lalu atau part pertama yang bagian atas kita sudah buat. Kemudian part keduanya dengan kita mengkombinasikan event klik. Kemudian ada menampilkan animasi warna merah dan hijau ya ketika dia benar kliknya atau dia salah kliknya. Nah, sekarang kita akan coba fokus ke bagian ketiganya yang di sini yang tengah-tengah. Penghitung statistik dan huruf terakhirnya. Huruf terakhir ini maksudnya di bagian petulisan kemenangan dan kekalahannya. Bisa ditulis Anda menang atau you win dan sebagainya. Boleh kalimatnya terserah dari teman-teman. Ini kira-kira yang akan kita buat nanti sampai di bagian akhirnya. Ini pakai bahasa, masih pakai bahasa ini. Oh, oke Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pertama kali ini Nisa, masih baru mulai. Gak apa-apa Nisa, kita lanjut dulu ya. Jadi Gister masih mau mencoba menjelaskan terkait dengan game ketiganya ini, part ketiganya. Kita akan membuat seperti apa. Jadi tugas kita kembali sedikit ke belakang. Kita akan membuat yang ketiga ini ya, Nisa yang baru bergabung. Penghitung statistik dan huruf terakhirnya. Yang kemarin part 1-nya bagian atas sudah kita buat, part 2-nya di minggu yang lalu kita juga sudah buat. Nah, nanti kita akan buat dari bentuknya seperti ini. Nah, ini kan posisi kita terakhir ya di minggu kedua. Jadi kalau Mister balik ke sini lagi. Nah, ini kalau Mister running, posisinya adalah sama seperti yang tadi di PowerPoint. Nah, ini ya. Ini udah bisa bergerak kanan kiri, kliknya secara random. Kemudian ketika diklik yang bukan tulisannya, itu akan warna merah. Kemudian yang warna hijau mana? Warna hijau. Nah, lah kalau pas dikliknya. Nah, itu dia. Jadi kalau dia pas dikliknya dia akan berwarna hijau. Sama seperti yang ada di PowerPoint sebelah sini. Nah, ini dia.
Nah, sekarang kita mau nambahkan 2 ini. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya untuk menambahkan label, kita udah menyiapkan beberapa kelasnya kan. Kelasnya udah clear semuanya. Mau dia label, mau dia kotak, ya kan, semuanya udah aman. Tinggal kita pakai saja. Nah, ini akan kita pakai untuk pembuatan di bagian awalnya, yaitu tulisan time atau waktu dan poinnya. Nah, sedikit review yang udah kita pelajari kemarin. Kita akan coba untuk membuat timer nanti dengan menggunakan modul time. Nah, modul time ini seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, dia merupakan awal dari mulai di tahun sistem Unix itu ditemukan sampai sekarang dalam detik, ya, dalam detik. Pemanggilannya seperti ini, time.time. Jadi nanti kita akan buat seperti ini untuk kondisi time-nya. Dan kondisi time itu akan selalu bergerak real time. Setiap detik akan bergerak terus. Jadi kalau kita running time.time ini nanti akan menghasilkan waktu yang selalu berbeda. Dia real time. Ada servernya yang lalu kita akses. Kemudian kita buat objek teksnya dengan menggunakan label. Nah, label ini yang ada di sini, kembali ke code kita. Yang ada di sini ada kelas label, kita bisa manfaatkan. Ini sama seperti pada saat kita mau menuliskan tulisan klik ini. Nah, ini ya, tulisan klik yang akan kita embed ke dalam layer card kita. Nah, nanti untuk yang bagian time sama poin, waktu dan poinnya nanti kita nggak di embed di cardnya, tapi ditaruh di atasnya yang di bagian backgroundnya sini. Di kiri, pojok kiri untuk waktu, pojok kanan untuk yang poinnya. Nah, penempatannya nanti kita bisa menggunakan koordinat ya untuk memposisikannya. Nah, ini dia untuk bagian labelnya. Kemudian nanti akan selalu mengganti kondisinya poin dan waktu itu sesuai dengan kondisi permainannya. Ketika dia mendapatkan poin 1, berarti harusnya poinnya juga dari 0 berubah jadi 1. Sama, waktunya juga sama. Mulai dari 0, 1, 2, sampai bergerak selama 10 detik sesuai dengan kondisi waktu secara real time-nya. Jadi kita akan gunakan itu secara dinamis, tidak statis. Kayak bentuk klik ini, kalau kita lihat bentuk kliknya, tulisannya ini kan statis ya. Makanya kita hardcode di sini nih kliknya. Jadi tulisannya klik terus. Nah, tapi nanti kalau untuk yang waktu atau yang poin, nanti kita akan buat dinamis. Jadi kita menggunakan variabel untuk membuat dia menjadi dinamis. Oke, sebentar. Ini yang belum bergabung siapa nih? Tinggal, oh iya, Jennifer. Tinggal Jennifer. Oh ya, Jennifer izin ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini untuk penampilan waktunya kita gunakan dalam bentuk bilangan bulat. Bukan bilangan yang dibulatkan ya. Bilangan bulatnya saja. Berarti kalau nanti munculnya 4,153 dan seterusnya, komanya dihilangkan. Masih ingat nggak bagaimana cara kita mendapatkan hanya bilangan bulatnya saja, angka 4-nya? Kita gunakan function apa? Danish, Vania, Zia, dan Nisa. Kita gunakan function apa untuk bukan membulatkan, untuk mengambil hanya bilangan bulatnya saja. Berarti bilangan angka 4-nya ya, kalau di situ ya. Kita gunakan function apa? Ayo, apa yo? Yang masih ingat? Nisa, gimana? Gunakan function apa untuk mendapatkan bilangan bulatnya saja? Apa? Nisa? Danish? Zia? Fania? Masih ingat? Ayo, apa yo? Untuk mendapatkan bilangan bulat di Python, kita bisa gunakan function int. Nah, seperti ini. Seperti yang Mister ketikkan di dalam chat. int kurung buka kurung tutup. Di mana kurung buka kurung tutupnya itu adalah angkanya ini yang nanti kita masukkan. Jadi 4,15 sekian 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 dimasukkan ke dalam argumennya int. Jadi dia akan mendapatkan nilai bilangan bulatnya saja.
Ngerti ya? Caranya dengan menggunakan function int. Nah, ini dia. Jadi nanti int-nya akan kita pakai untuk mengambil bilangan bulatnya di waktunya. Nah, waktu itu akan selalu bergerak maju, maka dia nanti akan selalu bernilai lebih besar daripada waktu yang sebelumnya kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan detiknya, kita bisa gunakan seperti ini. Periode sama dengan waktu akhir minus start time. Bisa kita gunakan seperti itu. Untuk mendapatkan berapa detik nih yang udah berlalu. Oke, kemudian apalagi? Oke, itu nanti akan kita pakai untuk membuat statistik counternya. Jadi beberapa hal yang kita udah pelajari jauh-jauh hari, kita akan coba joinkan dengan kondisi game yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita buat dulu di bagian pertamanya untuk kondisi statisnya dulu, waktu dan poinnya. Dimana di bawahnya ini nanti ada angka, terserah nanti angkanya kita setup mulai dari 0 aja. Waktunya dimulai dari 0, poinnya juga dimulai dari 0. Nah, bagaimana cara implementasinya? Sekarang kita kembali ke code-nya sini. Oke. Nah, di sini kita buat dulu. Kita buat sebelum masuk ke dalam while game kita. Jadi kita taruh di bagian atas. Di stop dulu ya. Kita buat dengan menggunakan label. Yang pertama adalah waktu dulu. Waktu udah ada yang pakai belum variabelnya? Oh, jam ini ya, nggak ada ya. Jadi Mister pakai waktu sama dengan label. Kita pakai labelnya yang seperti ini ya. Label, kemudian beberapa argumen yang akan kita tentukan. Kita ambil dulu. Kita copy, taruh sini. Di mana ini merupakan argumen yang akan kita masukkan ke dalam label kelas kita. Label kelas kita ini turunan dari area, kelas area. Oke, jadi yang akan dimasukkan ini ya, mulai dari koordinat X, Y-nya, kemudian lebarnya, dan tingginya. Warnanya bisa menyesuaikan tergantung dengan warna backgroundnya berarti ya. Kalau kita ingin melihat kondisinya supaya sama seperti yang ada di sini. Nah, ini kan warnanya sama-sama biru ya. Berarti nanti kita buat kotaknya juga warnanya biru supaya dia nyatu dengan bagian backgroundnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Berarti kita mulai dari koordinatnya dulu, X, Y-nya. Yang waktu ini, X-nya dimulai dari misalnya Mister mau buat, jangan terlalu mepet ke sini. Kondisinya adalah 0,0 mepet ujung kiri atas ya untuk koordinat. Misalnya ini kita buat 50. X-nya, Y-nya kita buat jadi 100 deh. Kemudian di sini mulai dari lebarnya. Lebarnya kita buat 100. Kemudian tingginya kita buat misalnya 50. Warnanya kita sesuaikan dengan warna background. Warna background kita menggunakan warna apa nih? Kalau di Mister, warna backgroundnya itu yang ini ya, back. Berarti yang ini. Mister akan gunakan variabel back untuk memasukkan nilai backgroundnya. Back. Oke. Nah, sekarang Mister mau langsung coba gambar dulu. Kita set dulu, set text. Set text ini apa? Fungsi yang ada di sini, yang ada di bagian label untuk menuliskan suatu kata. Nah, misalnya di sini tulisannya adalah waktu. Kemudian ukurannya berapa ya kita buat? Kalau ini 32, kita buat 50 deh misalnya. Ini ya ukurannya. F size-nya 12, ya kan? Kita text color-nya udah kita buat default. Nah, kalau kita mau membuat size-nya ini lebih besar daripada 12, kita perlu define. Ini misalnya Mister define untuk ukuran fontnya 50. Sekarang Mister draw. Waktu dot draw ini ya. Draw. Kurang buka, kurang tutup. Sekarang Mister coba running. Set. Nah, ini dia. Waduh, terlalu turun ya. Terlalu turun. Tidak di pojok atas. Berarti ini kita buat aja mundur lagi ya. Ke atas lagi. Berarti jangan 100. Oh, mungkin 50 ya. 50 aja. Kita buat 50. Ini kita buat 25 deh separuhnya.
Kemudian ini terlalu besar kalau 50 jadi 40 aja deh. Karena nanti akan ada poin ya di bawahnya ya. Nah, ini ya. Masih terlihat besar sepertinya. Di sini berapa ya kira-kira ya? Oh, ini sama ya. Mirip ya. Oh, agak mepet ke atas. Oke. Dibuat agak mepet aja berarti. Ini 10. Ini juga 10 aja. Coba running. Nah, udah. Agak mepet ke atas supaya dia nanti ada space untuk yang waktunya di bagian bawahnya angkanya. Nah, sampai sini clear? Semuanya ada yang mengalami kesulitan atau mengalami kendala? Teman-teman yang lain? Danish, Fania, Zia. Kalau misalnya teman-teman ingin agak ke kanan, Mister, ke terlalu mepet, boleh, nggak apa-apa. Silakan, di customisasi sendiri. Untuk perubahan koordinatnya ada di sini, X-nya. X-nya itu yang kanan kiri. Y-nya itu adalah vertikal. Oke? Jadi kalau di sini, ya kebetulan Mister mepet menggunakan yang ada di sini ya. Contohnya, ini waktunya kurang titik 2, biar mirip. Ini kita tambahkan aja lah, 20 aja. 20, ini 36. Nah, kita coba kecilkan lagi. Nah, oke. Sudah agak proporsional. Sekarang waktunya udah kelar. Dengan cara yang sama, kita bisa gunakan untuk yang bagian bawahnya. Untuk yang tulisan angkanya. Angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat statis dulu. Semuanya kita buat, kita munculkan secara statik. Supaya kita mendapatkan gambaran. Nanti tinggal kita buat dinamiknya di bagian while game kita. Ini waktu 6. Waktu 6. Waktu 6. Nah, labelnya kita turunkan, berarti yang awalnya Y-nya itu 20 ya. Dan ini lebarnya 50 nih, supaya dia nggak ketutup. Kita buat ini misalnya 70 deh. Kita turunkan 70, kemudian ini kita ganti angka 0 misalnya. Nah, sekarang kita coba running. Apakah sudah pas belum? Ups, terlalu ke bawah. Kita coba jadi 50 deh. Oke, pas ya. Nggak terlalu ke bawah juga. Nah, sekarang kita ingin geser agak ke tengah. Berarti kita gerakkan yang nilai X-nya nih. Yang awalnya 20, kita tambahkan supaya dia agak ke tengah sedikit. Misalnya kita buat jadi 30. Kita coba running. Terlalu kecil. X-nya kita buat 50 kalau gitu. Hop. Nah, oke. Sudah pas. 50. Kemudian waktunya juga udah pas di atas. Nah, sekarang kita dengan kondisi yang poin mirip seperti ini. Jadi kita kopas saja ini. Ups. Kita stop. Nah, kita ganti di sini poin, poin, poin. Nah, yang ini waktunya juga kita ganti poin, poin, dan poin. Nah, oke. Nah, posisi poin yang akan kita mau set kalau di sini berdasarkan rencana itu ada di sebelah kanan. Ya kan? Sebelah kanan sini, bukan sebelah kiri. Koordinat kita awalnya, kalau tadi kan kita copy dari waktu nih. Kita menggunakan koordinat X-nya yang masih 50 dan 20. 20 yang tulisan waktunya, 50 yang bagian angkanya. Nah, sekarang kita buat di sini, kita sesuaikan lagi. Di bagian XY-nya. Y-nya pastinya sama ya, karena Y-nya ini tinggi yang turun dari atas, dari posisi ujung atas, ada jaraknya, ada shift-nya, shift Y-nya itu sama. Sementara X-nya nih yang akan berubah. Kalau kita lihat di sini berapa ya kita kasih ukuran untuk window-nya kemarin. Nah, 500 500. Nanti misalnya ini kita buat ini tadi jaraknya 20. Misalnya ini kita buat 400 ke kanan. Ini sorry, itu yang poinnya bukan yang
Oh ya betul, di sini poinnya di sini. Poin untuk yang teksnya 400. Sementara yang ini misalnya 450 deh. Jadi ada jeda 50 ya ke kanannya ya. Kita coba running. Ini dia. Nah, ini masih agak mepet nih nolnya nih ke kanan. Kita kurangi dulu 430 misalnya. Nah, oke. Waktunya sebelah kiri, sebelah kanan belum diganti ya. Harusnya diganti poin. Kita ganti poin dulu. Poin. Tara. Selesai. Nah, sekarang poinnya udah clear sebelah kanan. Oh, karena diganti poin jadi dia nggak ini ya. Kurang ke kanan dikit ya. Kurang ke kanan dikit, kita tambah 20. Wih, kelebihan. Kita kurangi 10. Oke, sudah cukup bagus. Nah, poinnya udah ada, waktunya udah ada. Cuman waktu dan poin yang ada di sini masih belum bergerak. Dia masih bersifat statik. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mister hanya menambahkan ini. Waktu sampai ke poinnya di bagian baris ke-61. Jadi di bagian tas panel kita, nah ini kita masih bahas di bagian nomor 1. Membuat objek teks dan menampilkan statistik dan variabel hitungannya. Nah, nanti kita akan isi dengan variabel nih. Set teksnya akan kita isi dengan variabel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Sudah semuanya seperti ini tampilan terakhirnya. Sudah muncul waktu dan poinnya, tapi masih belum bisa bergerak. Masih statis istilahnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini Mister tutup dulu tas panelnya. Nah, ini ya. Bentukannya sudah kita buat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada yang ditanyakan nih. Oh, nggak ada. Oke, Danish. Good. Yang lainnya, Fania, Zia, dan Nisa. Clear ya? Mister hanya menggunakan kelas yang sudah ada. Mister tidak membuat kelas lagi. Karena kita udah siapkan sebelum-sebelumnya. Kita bisa gunakan function atau metode ya. Sorry, metode. Kalau kita ngomong dalam kelas, function itu disebut metode. Metode yang udah disediakan di kelas label. Yang merupakan turunan dari kelas area. Kelas labelnya itu kita pakai yang kemarin itu dipakai tulisan klik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister kembali lagi ke PowerPoint-nya supaya teman-teman terbayang, terkonsep semuanya. Sudah kita buat waktu dan poin. Nah, sekarang kita sudah juga membuat kondisi statis. Nah, ini kondisi yang akan kita buat untuk menggerakkan. Yang pertama adalah waktunya, menghitung detik. Jadi nanti kita akan buat variabel dulu, start, di mana dia akan memuat nilai waktunya, time tadi untuk fungsi time-nya. Kita gunakan modul random. Kemudian dia masuk ke dalam loop while kita untuk yang time berikutnya. Jadi kita akan menggunakan dua variabel time. Variabel time pertama kali kita running sama variabel time yang nantinya akan bergerak dinamis saat kita akan menggerakkan nilai waktu time-nya tadi. Setelah itu pada saat untuk membuat pergerakannya dia smooth, maka kita masukkan ke dalam loop while game dan tampilannya harus dalam bentuk bilangan bulat, bukan bilangan yang dibulatkan ya. Sekali lagi hati-hati. Karena kalau bilangannya dibulatkan, ketika nilai waktunya itu misalnya 1,5, dia akan langsung bergerak jadi 2. Nah, sekarang yang akan kita masukkan di sini adalah bilangan bulatnya. Jadi akan terus 1 sampai dia akan berubah jadi 2, misalnya. Nah, baru akan diambil 2-nya. Nah, setelah mendapatkan nilai waktunya, kita tampilkan ke dalam label waktu kita. Nah, sekarang kita coba implementasikan ini ya. Alurnya ini. Dari alurnya ini, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Alurnya dipahami dulu ya, teman-teman ya. Kita catat waktu mulai.
kita ambil waktu pada saat mulai putaran while loop game kita. Setelah itu tampilkan waktunya dalam bentuk bilangan bulat. Terakhir diupdate di bagian render text-nya atau di bagian label set text-nya tadi. Oke, kebayang ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai alurnya? Nggak ada? Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam implementasi code-nya. Pertama tadi kita harus mencatat saat pertama kali aplikasi ini berjalan. Berarti sebelum while loop kita masukkan dulu, belum dimatiin. Kita masukkan dulu start time-nya. Startnya kita misalnya pakai modul, modulnya ini ya, belum di-update. Modul yang akan kita pakai di sini time. Oh, udah ada import time. Good. Berarti tinggal kita implementasikan di sini. Time E-nya double. Nah, ini start time-nya udah kita catat. Kemudian saat kita masuk di sini while true-nya, kita akan membuat dia masuk untuk end time-nya. Kita akses lagi start time-nya. Time. Kita akses lagi fungsi time yang ada di modul time. Gunanya apa? Nanti akan mendapatkan selisih di antara start dengan end-nya. Karena ingat, saat waktu itu kita akses terus-menerus, dia akan selalu bergerak, berjalan terus. Ya kan? Selalu increment. Setiap detiknya, setiap milidetiknya dia akan terus increment. Nah, kita gunakan selisih ini untuk mengakses kondisi waktu yang ada di ini dia, waktu 6-nya. Jadi nggak lagi 0 terus nih, dia akan bergerak. Nah, gimana caranya? Sekarang berarti kita perlu setup lagi set text-nya ini setiap kali looping berjalan. Nah, ini kita copy aja bersama dengan draw-nya, karena pada saat kita membuat set teks yang baru, maka wajib hukumnya untuk menggambarkan hasil render teks tadi yang udah kita setup di sini, angkanya berapa, dengan menggunakan dynamic time. Nah, kita taruh di bawahnya sini 6 set. Nah, ini kita buat jadi end dikurangi start. Nah, mendapatkan waktunya. Nah, dapatlah waktu ini tapi dalam bentuk koma masih. Ada komanya. Nah, sekarang kita buat ini jadi integer dulu. int. Untuk membuat dia jadi bilangan bulat. Nah, set text ini harusnya dia hanya akan menerima dalam bentuk tipe data string. Nah, sekarang kita coba dulu. Apakah dia bisa menerima di dalam bentuk tipe data integer? Sekarang kita coba running ya. Wah, dia udah bisa ternyata. Karena dia kita langsung convert ke dalam bentuk ini ya. Di bagian set text ini, mana dia ini? Teksnya ini udah kita langsung masukkan ke sebagai bentuk render string. Jadi kita bisa langsung membuat waktunya. Nah, ini kita lihat udah berjalan sesuai dengan apa yang dicontohkan di bagian akhirnya. Ini dia waktunya. Terus bergerak sampai dia mencapai 10 detik baru dia stop. Nah, sekarang sebelum ke situ kita selesaikan dulu yang poinnya dulu. Nah, ini udah bergerak terus ya. Udah sesuai dengan waktu detik kita yang realnya ini. Ini waktu real kita beneran ya dalam detik ya. Oke, kita stop. Apa tuh? Execute draw image canvas rendering. Oke, ini karena menggunakan yang di bagian labelnya itu diakses via web. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu untuk yang bagian poinnya. Nah, untuk poin itu di bagian sini ya, berarti 6-nya yang akan bergerak. Sama konsepnya, tapi ingat, poin ini akan bergerak sesuai dengan ketentuan. Yang pertama adalah saat dia betul mengklik yang ada tulisan kliknya, kartnya itu, nah dia akan langsung menggunakan poinnya itu sebagai tambahan +1. Nah, kalau yang dia ternyata salah, nggak pas di bagian tulisan klik, maka dia akan menjadi -1. Atau yang pas warna merah tadi ya. Coba ya, yang ini tadi.
Kalau kita lihat di bagian panelnya, nah ini ya. Untuk implementasi perhitungan yang poin, ketika dia warnanya hijau, diklik warna hijau, dia akan nambah 1. Tapi kalau dia diklik pas dia nggak ada tulisan klik, dia akan mengurangi poinnya, yaitu sebesar -1. Dan poin ini akan selalu bergerak terus. Tidak bersifat dinamis. Tidak bersifat statis. Nah, sekarang kita siapkan dulu poinnya. Poin sama dengan 0 misalnya. Nah, nanti ini akan menjadi inisiasi awal dari si poinnya. Nah, sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu alurnya. Ini tadi yang waktu ya. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, di sini tadi, oke, ini tadi aturan dari pseudocode-nya yang lebih detail. Yang tadi yang awalnya bentuk flowchart umum. Kemudian dia akan terus bergerak. Ah, di sini ada cara yang lain. Kalau tadi Mister langsung menggunakannya antara start dengan end. Nah, sekarang ini mencoba untuk yang ada di flowchart ini mencoba untuk membuat kalau dia ternyata new time-nya dan selisih dengan yang current time dengan new time-nya itu dia lebih besar daripada 1. Dengan kata lain, posisi detiknya itu udah bergerak mulai dari 1 plus 1, 2, plus 1, 3. Jadi selalu lebih besar daripada 1. Intinya selisihnya. Itu baru akan dikerjakan. Jadi nanti pengerjaan untuk sistemnya ketika dia mau mengupdate n itu nggak setiap milidetik atau nggak setiap sistem berjalan loop. Tapi dia akan diupdate setiap dia berubah 1 detik. Kalau dia nggak lebih dari 1 detik, maka dia nggak akan diupdate oleh sistem. Itu bisa juga seperti itu. Jadi bisa banyak cara. Mau pakai cara yang mana? Tergantung dari resource si komputernya dan keinginan kita untuk mengupdate dari sisi waktunya. Dengan cara seperti ini bisa. Dengan cara yang ada di alur sini, itu juga bisa. Sama aja. Nah, kita coba lanjut dulu ke bagian nah ini untuk alurnya ya, alur dari penggunaan yang untuk bagian +1 tadi. Kalau dia lebih dari 1. Nah, dia akan bergerak, dia akan mengupdate timer set text-nya itu hanya pada saat dia lebih besar daripada 1. Nah, ini kalau di web, dia akan terlihat jelas. Contohnya adalah pada saat kita misalnya masuk di bagian sini tadi, yang Mister muncul gambar warning. Pesan warning. Nah, invalid state error. Kenapa? Karena kita ngupdate-nya by system yang looping-nya sangat cepat. Jadi suatu ketika set text ini belum di set tapi udah kita draw. Kita masuk ke bagian bleed-nya ini. Jadi dia ada kemungkinan masih belum terisi tapi udah kita draw atau kebalikannya. Nah, untuk menghindari itu kita bisa kasih jeda. Nah, kasih jeda itu yang tadi, yang kembali ke bagian sini tadi. PowerPoint. Teman-teman boleh update seperti ini. Jadi bentuk poinnya nanti waktunya ada conditional statement terlebih dahulu. Jadi kita akan menyimpan current time yang awalnya sama dengan start time-nya. Pada saat dia lebih dari current time dikurangi new time-nya itu, maka dia akan masuk ke dalam kondisi untuk mengupdate teksnya. Nah, current time yang awalnya dia merupakan start time akan di-reset dengan menggunakan new time yang baru. Kalau di kita new time ini adalah end. Nah, kalau ini mau kita implementasikan, misalnya yang kita mau rubah ya, Mister nggak akan hapus yang sebelumnya, Mister akan buat ada 2. Jadi teman-teman boleh pakai yang manapun. Mister kembali ke sini. Jadi yang ini start time-nya ini Mister akan tambahkan lagi current time. Di mana ini merupakan nilai yang sama dengan variabel startnya awalnya. Nah, setelah itu Mister menambahkan, nah ini kondisi yang pertama ya, Mister akan coba buat 2 lagi. Ini Mister copy. Nah, ini Mister comment. Nah, ini adalah kondisi untuk yang kedua. Kalau teman-teman mau menggunakan yang sama seperti di bagian slide tadi. Jadi, kita membuat conditional dulu. End time-nya ini merupakan new time yang tadi ada di PowerPoint. Kemudian kita tambahkan conditional if. If n dikurangi current itu lebih besar sama dengan 1. Artinya apa? Sudah ada selisih 1 detik.
1 koma dikit aja dia udah ada berarti selisih 1 detik. Maka baru kita setup untuk update teks untuk untuk nomornya, nomor waktunya tadi mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, dan jangan lupa pada saat kita mengupdate ini, kita harus membuat reset lagi current-nya ini itu sama dengan n. Kenapa? Supaya kita bisa membuat dia kembali ke posisi terakhir untuk ngecek apakah dia lebih besar daripada 1. Karena n ini akan diupdate terus setiap dia looping. Nah, untuk mengupdate current-nya, current yang awalnya dia start di sini sama dengan start, kita harus juga memanfaatkan looping ini di bagian conditional if-nya ketika dia sudah mulai masuk ke dalam penghitungan waktu. Sedikit agak rumit, tapi ini akan memberikan waktu yang jeda, waktu cukup untuk memberikan jeda kepada sistem bahwa apakah ini sudah ada siap di render atau tidak. Itu kelebihannya. Kalau ini sebenarnya nggak ada masalah di sistem karena ini menggunakan web, maka dia akan langsung muncul seperti ini karena dia menggunakan canvas ya pada dasarnya. Tapi kalau Python sendiri dia menggunakan rendering system di bagian aplikasinya. Jadi sebenarnya mau pakai yang atas atau yang bawah, kalau teman-teman udah menggunakan Python IDE-nya seperti Visual Studio Code atau PyCharm itu nggak ada masalah. Karena sistemnya akan berperan di situ. Kalau ini kan double ya, sistemnya di interpreter iya sama harus memenuhi kondisi standar dari websitenya untuk menampilkan render teksnya. Karena di sini kita menggunakan canvas ya untuk di bagian website sebagai informasi ke teman-teman saja ini. Nah, sekarang kita coba running. Apakah hasilnya sama apa tidak? Nah, sama ya. Cuman bedanya ketika suatu saat Mr. Klik ini sewaktu-waktu, wih ternyata masih ada. Karena dia masih ke dalam bleednya ya. Oke. Nanti kita akan coba perbaiki di sini. Nah, ini paling tidak end time-nya itu sudah sesuai dengan jeda yang tadi Mister sampaikan. Jadi jedanya itu udah didapatkan oleh si sistemnya untuk menghentikan waktu sementara. Dan mengupdate-nya itu nggak setiap milidetik, tapi setiap 1 detik sekali. Oke, sampai sini kebayang semuanya? Jadi mau pakai yang atas atau mau pakai yang bawah itu boleh. Sama aja. Kalau dari sisi code-nya itu lebih efisien di sini. Tapi secara resource yang akan lebih banyak dipakai resource-nya untuk di memori itu ini. Karena dia setiap sistem looping dengan kecepatan sistem itu sendiri, dia akan selalu update. Tapi kalau ini dikasih jeda saat 1 detik aja, maka dia harus update. Perbedaannya di situ. Mau pakai yang bawah, mau pakai yang atas, silahkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai waktu? Clear ya? Kalau ada yang bingung silahkan diinterupsi ya, Mister ya. Oke, kalau belum ada, Mister akan lanjutkan ke bagian PowerPoint-nya lagi. Nah, ini tadi udah selesai di bagian current time-nya. Jadi, setiap ada perubahan waktu, kita juga udah membuat dia bergerak secara dinamis. Baik itu nggak hanya di bagian variabelnya, tapi juga kita buat di bagian render image-nya juga. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian point. Nah, alurnya point ini dimulai dari pada saat label itu dikliknya benar atau salah. Kita lihat di bagian loop game-nya ya. Ini kan inisiasi penghitungan poin tadi udah kita lakukan sebelum while loop. Mister tadi udah mendefinisikan yang bagian ini. Mendefinisikan poin sama dengan 0. Jadi kita udah define nih di sini. Nah, setelah itu selanjutnya adalah di dalam while loop game-nya kita mau lihat dulu kapan dia yang berwarna merah, kapan dia yang berwarna hijau. Saat dia warna hijau, poinnya dinaikin. Sesimpel itu ya logiknya ya. Kalau dia warna merah, poinnya diturunin. Dan turunnya hanya 1, kalau naiknya juga cuman hanya 1. Nah, sekarang implementasi code-nya seperti apa? Kita cari dulu ya, kembali ke code-nya. Bagian mana nih yang tadi memberikan animasi merah dan hijau? Atau dengan kata lain, pas pada saat tulisan kliknya. Kita ke bagian mouse button down ya, berarti ya. Di bagian event yang mouse button down. Nah, kita cari di sini.
Ini ya berarti ya yang benar ya. Tadi kan ini udah ada, kita buat printnya. Jadi lebih mudah ketika kita buat untuk proses debug ya. Jadi kita membuat print console di bagian terminal itu untuk mempermudah kita melihat bagaimana proses debug itu berjalan. Oke, nah sekarang kita ingin nambahkan ketika dia green, berarti dia nambah 1 poinnya ya. Nah, berarti kita cukup tambahkan di sini. Poin plus sama dengan 1. Nah, sekarang yang di sini itu poin minus sama dengan 1. Nah, nilai poinnya udah clear nih. Sudah di setup di sini. Nah, sekarang sama seperti konsepnya pada saat kita mau mengupdate waktu, jadi kita juga butuh yang namanya set text juga. Nah, tadi yang bagian poin untuk 6-nya mana? Ya, ini kita copy aja ini. Poin 6, kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Mana tadi? Nah, ini dia. Nah, kita masukkan maju ke dalam. Nah, ini kita copy, kita taruh di bagian bawah sini. Nah, setelah itu di bagian teksnya yang awalnya 0, ini kita buat jadi variabel point. Point. Kemudian yang ini juga sama, variabel point. Jadi dia akan bergerak secara dinamis untuk kondisi poin 6, baik itu dia pada saat berhasil klik dengan warna hijau atau pas dengan tulisan klik, atau dia tidak pas dengan tulisan kliknya. Sekarang kita coba running. Apakah berhasil? Nah, poinnya meningkat 1 ya. Tadi warnanya hijau kan? Nah, oke, 2 warnanya hijau. Oke, 3. Nah, sekarang kalau Mister klik nggak pas yang warna ini, nggak pas yang warna tulisan kliknya. Merah tuh, berkurang. Lagi. Oke, berkurang lagi. Jadi udah sesuai ya. Dia akan terus bahkan nilainya bisa menjadi minus ya, teman-teman. Nah, ini dia minus. Jadi tergantung dari kondisi klik kita. Jadi bisa sampai ke minus. Karena kita nggak ada batasannya nih. Nah, waktunya pun ini masih belum dibatasi sampai 10. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, tidak ada lagi penambahan kelas, tidak ada penambahan metode. Kita hanya menambahkan variabel yang kita butuhkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mister hanya menambahkan bagian ini. Poin, variabel poin. Kemudian kita update teks dan render dari hasil image-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, masih ini clear? Oke, kalau masih clear, Mister akan kembali lagi ke PowerPoint-nya. Di bagian poin, alur poin udah kita terapkan di dalam implementasi code kita. Penampilannya di dalam poinnya juga udah kita buat dinamis, di mana dinamis ini berdasarkan dari kondisi mouse button down kita. Ketika mouse button down-nya itu berhasil dengan menunjukkan warna hijau, maka dia akan menambahkan poin sebesar 1. Kalau dia yang merah, maka dikurangi 1. Nah, ini dia yang tadi kita udah implement. Jadi poinnya kita tambahkan di sini. Sekarang kita kembali ke bagian code kita. Sebelum masuk ke bagian selanjutnya. Di bagian code kita stop dulu. Kita lihat di sini ada beberapa yang berulang. Dimulai dari poin dulu ya, kita lihat. Poin ini sama nggak dengan poin ini? Baris 105 sampai 106 itu sama nggak dengan 112 sampai 113? Kalau sama, kita bisa buat dia ngerendernya hanya cukup 1 aja, tapi dibuat di luar if sama else-nya. Jadi ini, Mister bisa copy seperti ini. Ini untuk mengefisiensikan code kita. Ini dia. Jadi ini kita komen saja. Ini kita komen saja. Karena sama. Setelah poinnya meningkat atau menurun, kita bisa ngerender.
Karena perintahnya sama persis, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya variable point-nya, di mana tiap conditional if itu memang sudah di cover atau di setup konfigurasi untuk masing-masing variable point. Jadi no problem. Selanjutnya yang kedua, kita lihat di bagian pembuatan animasi green dan red-nya. Yang berbeda antara pembuatan animasi ini hanya di bagian setup warna saja. Card fill-nya yang bagian ini sama persis dengan di bagian 115. Ini juga bisa kita jadikan satu dengan membuat cara code-nya seperti yang dibuat di poin 6 ini. Jadi kita cukup copy ini saja satu, kita taruh di bagian bawah, kemudian ini kita komen dan ini kita komen. Jadi kita menghemat 3 baris nih. 3 baris atas nggak usah kita pakai. Jadi kita cukup menambahkan 3 baris di bagian bawah saja. Nah, sekarang kita cek dulu apakah sama apa tidak hasilnya. Kita cek. Nah, sama ya, -1 juga jalan, dia juga warna merah animasinya. Lagi, oke, -2 juga jalan, dia juga pakai warna merah. Sekarang kalau yang hijau, oh mana klik. Up. Nah, nambah ya, dari -2 jadi -1. Ups. Oke, berubah lagi. Warna hijaunya jalan dan plus satunya pun juga berjalan. Jadi ini kita bisa efisiensikan lagi code-nya. Kita stop. Nah, sekarang ini kita bisa hapus. Ini hapus. Ini juga dihapus. Nah, bagian ini pun juga sama. Kita hapus dan ini kita hapus. Jadi sudah cukup hanya seperti ini. Kemudian kita buat yang bagian general untuk ngerender dan mengupdate kondisi animasi merah dan hijau. Kita buat jadi satu di bagian bawah di setelah else conditionnya. Oke. Oh, proses untuk efisiensi code-nya udah kita lakukan. Sekarang kita kembali lagi ke bagian sini. Oh, sebelumnya kita lihat dulu di atas panelnya. Kita udah selesai di bagian pertama. Bagian kedua juga udah selesai implementasi penghitungannya. Penghitungan mulai dari waktu dan poin. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian 3 dan 4. Win-lose condition. Nah, win-lose condition ini ada beberapa yang harus di-setup. Yang pertama mengenai syarat kapan dia menang. Dan syarat kapan dia kalah. Nah, yang kedua yang harus di-setup adalah pada saat menang, apa yang mau ditampilkan. Sama juga yang satunya lagi. Yang kalah, apa yang pada saat itu mau ditampilkan. Nah, kita setup dulu untuk yang pertama, yang dia menang kalau dia 5 poin. Nah, kita buat dulu di bagian bawah sini. Kita buat kondisi. Jadi di dalam loop game, ya ini while true-nya, kita buat kondisi untuk menyeleksi kapan dia harus selesai while true-nya ini atau loop while kita. Kalau dia apa tadi? 5 poin ya, 5 poin dia harus selesai. Berarti di sini nanti kita buat if poin itu lebih sama dengan 5 misalnya. Lebih besar sama dengan aja ya, ada kemungkinan nanti kan dia bisa lebih besar ketika dia misalnya kliknya agak cepat. Dia bisa dalam waktu 1 kali dia kliknya itu berjalan, misalnya kliknya bisa 2 kali. Kita buat secara umum lebih besar sama dengan 5 dulu. Nah, sekarang kita print misalnya. Kita buat tes dulu. Anda menang. Kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk keluar dari while true? Kita buat break. Begitu pula kalau yang kalah. Ini tadi kan yang menang nih. Ini yang kalah. Kalau waktu itu berarti yang bagian ini ya. Waktu 6-nya, oh mana nih? Ya ini, yang integer end start-nya. Nah, ini harus kita pakai ke dalam kondisi kita. Kita copy aja ini. Integer end start. Ini lebih besar sama dengan lebih besar dari 10 ya. Berarti yang ke-11 nggak pakai sama dengan 10, maka print Anda kalah. Kemudian jangan lupa kita break. Artinya apa? Baik menang atau kalah, kita harus keluar dari loop gamenya. Mister ulangi, untuk yang menang berdasarkan variable point, di mana variable point ini akan selalu bertambah di sini.
Karena dia akan atau berkurang ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh user. Saat dia menang, berarti dia poinnya lebih besar atau sama dengan 5. Nah, sementara untuk yang kalah, kita akan ambil selisih dari end start time. End start time ada di atas. End itu yang bagian ini yang akan selalu berubah, ya kan? Kemudian di sini startnya yang merupakan di bagian ini. Start time-nya yang akan selalu berubah juga. Di sini untuk yang startnya nggak akan berubah karena pada saat dia di run pertama kali aplikasi berjalan ya. Sementara yang end-nya ini yang akan selalu berubah sesuai dengan aplikasi gamenya, loopingnya, saat perputaran pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba running, apakah berhasil. Kita buat dulu cek yang bagian time-nya. Kita tunggu selama 10 detik. Apakah setelah 10 detik semua animasi ini akan berhenti dan waktu pun juga akan berhenti dan akan muncul Anda kalah di bagian konsolnya. Oke. Clear ya? Anda kalah dan semua game di sini sudah berhenti. Kita nggak bisa lagi klik. Ini Mr. Klik lah. Mr. Klik ini nggak bisa lagi aktif. Oke, karena udah keluar dari while loop-nya. Nah, sekarang gimana kalau yang poin? Nah, kalau poin ini kebetulan karena agak susah, kita buat agak banyak aja, 100. Mister nggak bisa cepat soalnya. Aduh, ntar ulang. Kita coba yang poin. 1, 2, dapat 2 kali. Ups. Aduh. 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 1, 2, 3. Aduh, nggak selesai. Kita buat ini aja. Misalnya ini lebih besar daripada 2. Kecilin ya, supaya gampang. 1, 2. Nah, selesai ya. Dan Anda menang. Berarti udah clear ya. Semuanya aman, semuanya keluar dari loopnya, dan dia memberikan kondisi ini. Print di konsol lognya Anda menang, satunya lagi Anda kalah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini kita buat jadi 5 lagi ya. Karena tadi Mister susah nih dapat 5. 10 aja. Jangan 10 detik. Sesuai dengan apa yang diarahkan di sini. 5 poin yang menang, kemudian 10 poin yang 10 detik dia lebih dari 10 detik dia kalah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk membuat kondisi menang dan kalah, kita bisa gunakan conditional if yang ada di dalam loop while game kita. Ada yang mau ditanyakan, Nisa, Danish, Fania, dan Zia? Belum ada? Oke, kalau belum ada, Mister kembali ke bagian PowerPoint-nya dulu. Kita akan... oke, gimana? Punya aku lebih dari 10 masih jalan. Oke, kita coba cek dulu. Muhammad Danish. Silakan di-share screen dulu. Supaya nanti kita bisa debugging bersama. Kira-kira apa nih yang kurang tepat? Nanti Mister izin untuk highlight yang punya Danish ya. Silakan Danish screencast. Oke. Mister izin highlight supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu pembelajaran yang kita lakukan. Oke, lebih dari n dikurangi start lebih dari 10. Masih jalan ya? Oke, coba scroll ke atas. Mister mau tahu di bagian while dan sebelum while-nya. Oke, and start. Iya, betul. N-nya itu udah pas di baris 71 ya. Udah menginisiasi untuk time-nya. Kemudian di bagian start-nya juga udah betul. Kemudian scroll ke bawah lagi. N dikurangi start harusnya dia lebih besar daripada 10, maka print kalah. Coba di stop, habis itu coba di running lagi. Di stop dulu, coba di running lagi. Oke. Apakah ada bug lagi nih?
Mhm. Kok bisa nggak berhenti ya? If integer n dikurangi start. Oh, udah bener nih. Apa yang salah? Weight-nya sudah. Oke, true-nya udah oke. Coba Mister cek dulu. Dennis udah coba disubmit. Mister akan coba masuk ke bagian code-nya Dennis. Silahkan disubmit dulu. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada problem juga seperti ini? Oke, sip. Mister akan coba cek dulu ya. Mister akan cek dulu di bagian Danish. Mana Danish? Progress. Oke, nah yang Kim Clicker P3 Danish. Oke. Untuk yang belum disubmit, coba disubmit. Jadi kalau misalnya ada trouble, Mister bisa coba cek langsung. Nah, ini Mister akan coba share screen. Ini di bagian code-nya Dennis. Mister udah masuk ke bagian code-nya Dennis. Oke, start time-nya juga udah jalan. Sekarang kita coba running ya. Ini Mister belum apa-apain ya. Mister belum apa-apain. Mister langsung coba running. Kita tunggu dulu 10 detik. Oke, poinnya juga udah jalan. Oke, udah betul. Oh iya, dia nggak bergerak. Dia nggak ini. N sama dengan current. Oh ya, ketemu di sini ternyata. Ini kalau N sama dengan current, maka yang akan ada yang terjadi, dia nggak akan sampai ke 10 detik ini di bagian ini. Di bagian baris ke 113-nya Danish. Jadi yang kalau dibuat di sini untuk kondisi update N minus current ini, itu yang akan diupdate adalah current-nya. Current-nya itu sama dengan N. Jadi jangan kebalik. Current-nya di sini. Salah. Current-nya yang diinisiasi sama dengan N-nya. Di mana kondisi waktu terakhir pada saat kita update waktu. Jadi nanti pada saat dia looping lagi, dia nggak akan masuk ke dalam update-nya. Kenapa? Karena kondisi current itu akan selalu kondisi di bagian N pada saat terakhir di update waktu 1 detik. Baru ketika dia nanti N dikurangi current-nya itu sampai ke arah 1 detik, baru dia update lagi. Dan yang di reset current-nya, bukan N-nya. Oke ya. Nah sekarang kita coba running sekali. Harusnya ini udah clear nih. Jadi ada permasalahan di baris ke-75-nya. Nah, udah kalah ya. Udah kalah, dia udah berhenti semuanya. Hati-hati pada saat mereset current-nya. Jangan terbalik, bukan N-nya yang direset menjadi current ya. Karena kalau N-nya yang direset menjadi current, current ini akan selalu menjadi start time. Karena inisiasi awal current itu akan sama dengan start time yang ada di baris 65. Oke, sampai sini Dennis udah coba dibetulkan, udah berjalan sesuai dengan kondisi. 7, 8, 9, 10. Oke, nice. Good job, Dennis. Yang lainnya bagaimana? Adakah permasalahan juga? Jangan kebalik ya. Hati-hati. Yes, Nisa, gimana? Bad input. Oke, coba di share screen. Mister ganti ke mana punya Mister tadi? Oke, ganti ke sini dulu. Yang punya Dennis tadi udah dibenerin. Oke, sekarang punya Nisa. Mister izin highlight ya Nisa ya. Supaya teman-teman nanti juga tahu pembelajaran yang kita lakukan. Oke, ini bad input. Aduh, wait. Yes. Bad inputnya kenapa? Nah, untuk membuat conditional statement yang akan kita pakai adalah
operator untuk komparasi. Untuk melakukan operator komparasi itu yang dilakukan untuk membuat sama dengan itu tandanya seperti apa ya betul? Itu tanda komparatornya yang kurang tepat. Kira-kira apa yang betul? If something sama dengan something, nah itu penulisan sama dengannya gimana kalau kita ngomong operator komparasi? Operator perbandingan. Oke, satu lagi di bagian operator komparasinya. Itu betul tulisannya seperti itu? Apa ayo coba diinget-inget. Kalau komparasi berarti kita gunakan yes, lebih besar, atau kalau maksudnya Nisa ini adalah sama dengan, itu sama dengannya ada dua Nisa. Nah, karena kita ini ada kemungkinannya untuk koma di belakang, jadi kita bisa buat lebih besar sama dengan, karena kita nggak tahu kecepatan sistem. Jadi di bagian baris ke-75 itu dibuat lebih besar sama dengan. Tujuannya seperti tadi ya, kenapa kok pakai lebih besar, itu karena ada koma yang kecepatan sistemnya kita nggak tahu. Nah, sekarang coba di running. Apa? Is not defined. Currentnya udah di-define belum bagian atas? Currentnya. Mana currentnya? Startnya mana? Start time-nya. Oh, start time-nya belum di-define. Oke. Di-define dulu ya Nisa. Di atasnya while. Di atasnya kode while. Jadi di bawah dulu scroll. Di tadi ada tulisan variable point. Mana variable point? Variable wait. Di baris ke-65. Di bawahnya variable wait di-define dulu nih. Mulai dari start sama dengan time. Jadi kita mulai dari start waktunya ya. Start sama dengan time. Kita menggunakan fungsi waktu. Kemudian yang current-nya itu sama dengan start sebagai inisiasi awal. Current itu sama dengan start. Supaya nanti kita bisa menghitung kondisi current itu dengan n-nya. Current sama dengan start. Nah, di baris 86 itu ada yang kurang tuh. Apa kira-kira? Bagaimana kalau kita memanggil suatu fungsi? Coba diingat-ingat, Nisa. Baris 86. Kok 86? Sorry. 66. Kok 86? Salah. 66 yang tadi Nisa ketik. Nah, bagaimana kalau kita manggil suatu fungsi yang betul? Kurang apa itu? Bukan. Def itu mendefinisikan fungsi. Nah, itu dia. Kurung buka, kurung tutupnya. Nggak usah dikasih spasi, Nisa. Langsung aja di dekat dengan time-nya. Penulisannya langsung setelah time dikasih kurung buka, kurung tutup. Nggak usah dikasih spasi. Itu best practice-nya seperti itu. Oke. Nah, setelah itu udah di-define semuanya. Sekarang jangan lupa ada define poinnya juga ya. Tadi Nisa udah mendefinisikan poin belum nih? Belum ya? Apa nih? Lebih besar sama dengan di baris ke 100. Nah, poinnya belum ada. Poinnya belum di-define. Jadi define dulu poin yang di sebelum while-nya. Karena itu kan poin itu harus ada inisiasi awalnya. Di atasnya while, di bawahnya current. Di baris 68 boleh. Atau 69. Dikasih tulisan atau variabel poin sama dengan 0. Kita buat inisiasi variabel awal dulu. Supaya nanti pada saat masuk ke bagian yang merah dan hijau, itu bisa langsung dieksekusi. Dan poin yang akan dilakukan pengecekan pada saat while loop game, itu juga udah ada inisiasi awalnya. Nah, sekarang coba di running. Apakah ada error lagi? Nah, itu poinnya sih udah jalan. Mana tulisan waktunya, Nisa? Waktunya kok nggak muncul. Yang muncul cuma angkanya. Kemana nih? Kok hilang? Hilang sejak tadi. Coba di scroll ke atas dulu. Scroll ke atas. Mana pada saat kita mendefine waktu? Apa yo yang kurang? Coba lihat di baris 51. Kira-kira apa yang kurang?
Sebenarnya udah pas, cuman ada yang sedikit. Nah, manggil method jangan lupa juga pakai kurung buka kurung tutup ya. Kalau enggak dia nggak akan jalan. Nah, oke. Oke, sip. Sebentar. Itu warna hijaunya memang nggak muncul atau karena nge-lag ya? Oh, muncul ya. Oke, udah bisa ya? Oke, good Nisa. Untuk yang lain gimana? Adakah permasalahan atau yang lagi masih trouble? Ada bugnya. Ups, mohon maaf. Ntar Mister colok charger. Oke. Oke Nisa, sama-sama. Hati-hati ya, sekali lagi teman-teman. Function jangan lupa kalau kita manggil function niatnya ya. Niatnya kita manggil function, jangan lupa kurung buka kurung tutup atau method itu sama. Function, method itu sama karakteristiknya. Kalau kita ingin memanggil function dan ingin menjalankan kondisi di dalamnya atau komen di dalam function, jangan lupa kurung buka kurung tutup. Tapi kalau kita ingin menginisiasi bahwa oh ini aku pengen tahu cuman objek functionnya ada atau enggak, ya cuma sekedar tahu ada atau enggak atau mencetak ini objek apa gitu kan dalam bentuk hexacode ya berarti ya kalau kita mau kayak gitu itu nggak usah pakai kurung buka kurung tutup nggak apa-apa, tapi jarang itu terjadi kecuali kalau kita terintegrasi dengan suatu event misalnya. Nah itu kita nggak perlu pakai kurung buka kurung tutup karena yang mau kita tangkep adalah kita mau tahu itu objeknya yang mana baru kita akan linkkan dengan integrasi functionnya, integrasi eventnya. Nah, lain dengan cerita yang sekarang kita lakukan. Yang sekarang kita lakukan, kita mau sistem menjalankan perintah atau pengembalian nilai yang ada di dalam function jika ada pengembalian nilainya. Makanya kita butuh kurung buka kurung tutup yang menandakan bahwa kita mau melakukan komen, bukan mau tahu alamat dari si functionnya atau objek kursor di dalam functionnya. Hati-hati. Itu nggak error loh. Makanya kayak tadi kan Nisa nggak error itu. Nisa cuma nggak muncul aja gambarnya. Ya karena kita cuma dikasih tahu sistemnya hanya tahu bagian alamatnya mana sih atau objeknya mana. Ya udah dikasih tahu aja, tapi nggak di print sama si ininya, nggak di display sama si sistemnya. Hati-hati. Itu yang sering teman-teman kelupaan. Simple tapi signifikan hasilnya. Bisa nggak muncul gambarnya kita nanti. Oke, ada lagi? Fania sama Zia? Aman? Clear? Fania, Zia, gimana? Clear ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita kembali ke bagian code kita. Kita bagian tas panelnya dibuka lagi. Tadi program menang 5 poin udah, kemudian yang 10 detik kalah tadi udah. Nah, sekarang kita pingin, nah bentuknya kayak gini nih. Kalau kalah waktunya habis atau apa tadi ya, kalau ini misalnya Anda kalah dan sebagainya. Kalau punya kita ini kan tadi gampangannya Anda menang sama Anda kalah. Tapi masih dalam bentuk konsol nih. Konsol itu maksudnya dia munculnya di sini nih. Anda menang, Anda kalah, tapi nggak ada interaksi gamenya di sini. Nah, kalau di dalam Python, konsol itu biasanya tersembunyi ketika kita buat dalam bentuk executable file. Dia akan munculnya itu ya file aplikasinya biasanya yang akan terpampang. Nah, sekarang gimana caranya kita buat seperti itu? Maka kita buat lagi satu tulisan lagi, ngerender lagi. Kalau tadi kan labelnya kan label waktu, ini label waktu, label poin, ada lagi satunya lagi label menang sama label kalah. Tulisannya sama kayak tadi. Misalnya kalau yang ini tadi contohnya kalau dia kalah waktunya habis. Kalau dia menang misalnya Anda menang gitu kan. Nah, seperti itu. Kita buat satu lagi keblok. Satu lagi kondisi labelnya. Apa ini? Apa? Label win. Kita copy ini. Nah, warnanya terserah. Kalau tadi kalau yang win misalnya pakai yang hijau. Hijau ada nggak kita? Oh, ini green ada ya. Kita kasih green. Nih. Kemudian kita buat untuk yang kedua label loose. Label kita kopas. Sekarang warnanya red ada? Oh, ada red. Oke. Nah, biar dia ada di tengah,
kita buat XY-nya juga disesuaikan ya, agak sedikit ke tengah. Dengan asumsi mungkin kita buat 200 dulu ya. 200. Karena nanti kan tulisannya agak panjang, ini juga 200. 200, ini juga 200. Label win atau lose. Nah, sekarang kita buat apa lagi? Green, red. Nah, kita buat posisinya ini kapan dia diaksesnya. Kan gitu ya. Diaksesnya kapan? Kalau ketika win, maka pada saat dia poinnya lebih besar daripada 5. Kemudian dia di break. Label win. Set text. Tulisannya misalnya seperti ini. Anda menang. Anda seru 3 kali. Dengan ukurannya berapa ya? 50 aja deh. Kemudian satunya lagi. Oh ya, jangan lupa di draw. Label win dot draw. Kurang buka, kurang tutup. Sekarang selanjutnya bagian bawahnya kita copy aja ini. Label loose. Label loose. Kemudian Anda kalah. Oke. Hasilnya 50. Nah, sekarang kita coba cek. Kalau dia lebih besar daripada 10, tampilannya apakah sudah sesuai atau belum. Yang nanti dia akan ngerender jadi red. Terus ada tulisan Anda kalah. Kalau yang kalah, wah, dia nggak bisa merender jadi red. Karena apa? Saat dia di break, dia keluar dari Pygame display update-nya. Kebayang nggak, teman-teman? Kenapa kok dia nggak muncul? Anda kalahnya muncul. Tapi di bagian ininya, di bagian kondisi pada saat dia menggambar ngedraw bagian Anda kalah sama Anda menang, dia nggak bisa. Kenapa? Pada saat dia break, maka Pygame display update-nya selesai. Nggak dilakukan. Nah, supaya dia diupdate lagi gimana? Kita copy aja ini. Taruh di bagian luarnya. Pada saat while loop-nya selesai, maka dia akan mengupdate yang terakhir kali untuk menjadikan tulisan Anda kalah sama Anda menang ini muncul dengan background yang baru warnanya. Nah, sekarang kita coba cek. Apakah berhasil? Nah, Anda kalah. Berarti ya cuma dia di bagian sininya ya, di bagian kotaknya nih. Tapi di bagian background semuanya belum selesai, belum muncul dinutupin untuk seluruhnya. Nah, kalau ingin nutupin seluruhnya, ingat kita menggunakan fill di bagian backgroundnya. Mana tadi? Kotak kita mana? Ini dia. Background kita itu adalah ini. Dan kita menggunakan fill di background MW fill back-nya. Oke, kita bisa gunakan MW fill back lagi. Maksudnya function MW fill dengan color yang lain supaya dapat yang merah. Atau kita bisa gunakan buat rectangle lagi yang menutupi seluruh area. Kita buat coba dulu yang bagian pertama. Apakah berhasil kalau kita memanggil lagi MW fill-nya? Main window. Main window-nya ini yang ini ya berarti ya. Main window fill red. Sementara yang ini main window fill green. Sekarang kita coba cek. Kita sesuaikan ya dengan background yang merah. Kotaknya udah dibuat merah. Nah, sekarang backgroundnya harapannya pun juga di bagian Windows-nya juga nanti akan menjadi merah. Lah, kok green? Loh iya kebalik. Maaf. Ini yang kalah ya. Nah, seperti ini ya. Nanti jadinya merah gitu ya. Tapi ini salah. Harusnya red. Kebalik kita.
Oke, green. Nah, supaya dia muncul tulisan menangnya itu di depan ini, ingat ya konsepnya adalah layer. Kalau Mister taruh di sini, backgroundnya muncul, tapi urutan labelnya lihat, urutan penulisannya di dalam ngerender image, label dulu, baru di blok. Sehingga tulisan labelnya seakan-akan nggak muncul, padahal muncul, cuman ketutup. Karena prinsipnya sekali lagi Pygame itu layering. Layer itu lapisan-lapisan gitu ya. Kalau kita udah kerjakan lapisan pertama, maka dia akan kalau kita mau mengerjakan lapisan kedua akan numpuk di bagian lapisan pertamanya. Nah, jadi label win-nya sama label untuk draw-nya, set text dan set draw-nya itu kita ganti di bagian bawahnya fill. Nah, di sini sama juga yang bagian ini. Taruh sini. Sekarang kalau kita running lagi, Anda kalahnya harusnya udah akan muncul di depan dari background yang merah atau background yang hijau kalau dia menang. Nah, kayak gini. Anda kalah. Jadi kita bisa gunakan lagi main window fill. Atau kalau kita mau buat rectangle lagi, kita bisa juga dengan membuat rectangle yang ada di sini. Kita buat Pygame rack-nya. Pygame rack-nya, mana Pygame rack? Nah, ini self rack-nya ini kita initiate di sini kan, kita dapat self rack-nya, kemudian baru kita gunakan yang fill-nya ini, Pygame draw rack-nya. Jadi agak ribet. Kita gunakan rack atau kita gunakan mfill, hasilnya sama dan gak ada yang salah di dua itu, tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita cukup butuh untuk menutup background, kita gunakan fill window saja karena kita udah selesai dengan kondisi kayak gini. Nah, ini kan kurang ke tengah ya, Anda kalahnya. Nah, sekarang kita coba yang koordinatnya kita benerin. Anda menang di bagian win dan Anda kalah di bagian lose. Nah, kita running di sini, kita cek 200. Wah, ini terlalu jauh berarti. Ini kita buat 150. 150, kemudian ini jadi 150 juga. Pas 100 saja. Oke, sekarang kita coba running. Jadi untuk bagian terakhir, kita cukup membuat di bagian blok aplikasinya jadi warna merah, kemudian kita tuliskan Anda kalah. Oke, udah agak mendingan. Mungkin sedikit 150 deh. Biar sama. Coba. Ini Mister mencoba untuk mencocokkan koordinatnya sesuai dengan resolusi yang Mister punya ya. Kalau teman-teman ternyata pakai settingan dari Mister ini kurang ke tengah atau malah atau malah mepet ke pinggir misalnya, silakan disesuaikan lagi. 30. Oke, terakhir yaitu sebagai nanti pas menang poinnya. Tuh. Aduh, susah banget. Oke, sudah pas di tengah. Kalau yang punya Mister tinggal nanti kalau yang menang kita paskan dengan kondisi misalnya ini kita buat mudah aja deh. Lebih besar daripada 0. Itu sekali aja menang. Nah, Anda menang. Oke. Karena 0 pun juga udah menang. Berarti udah pas ya. Nah, sekarang kita buat balik lagi 5. Kita running lagi. Yes, sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kalau teman-teman udah selesai, jadi proses pembuatan program itu kan ada proses yang namanya development proses sama production proses. Ketika udah selesai, proses seperti ini ada printnya ini, teman-teman hilangkan aja nggak apa-apa. Karena udah nggak ada keperluan untuk ngedebug program lagi. Tapi kalau teman-teman masih ada keperluan untuk ngedebug program, alangkah baiknya kalau teman-teman tetap menampilkan ini supaya apa? Gampang mendeteksi mana yang salah sih, mana sih kliknya tadi aku mencapai apa aja sih gitu, lebih enak. Ketika kita sudah membuat dalam proses debugnya untuk membantu teman-teman menemukan bug. Karena yang paling susah adalah bug. Kalau error enak, langsung ada tanda silangnya aja kanan kirinya di sini. Tapi kalau bug nggak ada. Contohnya kata tadi Nisa, waktunya dari awal hilang gitu misalnya. Nah, itu hati-hati.
Oke, sekarang Mister akan coba hilangkan masing-masing seluruh printnya. Mister komen. Ini juga komen, salah betulnya kita komen. Kemudian koordinatnya kita komen, kemudian print untuk masing-masing cardnya kita komen. Oke, clear. Semuanya udah selesai di komen. Sekarang kita coba cek. Nah, udah nggak ada muncul lagi ya yang di atas. Dan ketika ini diklik, warna hijau maupun warna merah, itu udah nggak ada lagi masalah. Nah, ketika Anda kalah pun juga nggak muncul lagi di konsol log. Jadi, teman-teman udah benar-benar murni semuanya ditampilkan di dalam aplikasi gamenya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Di bagian terakhir, Mister hanya menambahkan label win dan memblok warnanya. Kalau yang menang jadi green, diblok jadi green. Kalau yang kalah diblok jadi merah. Dah, itu aja. Sama ini ya, setup tulisannya. Nah, setup tulisan di awal, inisiasi awalnya dilakukan sebelum while. Karena ini cukup sekali nih yang di setup. Karena kan ini kondisi awal nih, inisiasi awalnya. Kecuali pada saat kita mendefine set text-nya. Sebenarnya set text-nya pun juga bisa kita define karena dia nggak akan berubah-berubah ya. Kita define di sini, kemudian kita draw di bagian bawahnya. Tapi untuk menghindari yang namanya seperti tadi ya, bleed-nya bermasalah tadi. Mana tadi yang bagian bleed? Di sini ada bleed. Nah ini ya, MW bleed-nya. Jadi draw-nya ini kalau bisa sejalan dengan set text-nya. Sehingga pada saat sistem merunning untuk set text atau merunning untuk draw, itu kalaupun set text-nya itu misalnya dia di running di suatu waktu tertentu, dia sudah satu paket dengan draw-nya. Jangan dipisahkan karena ada kemungkinan set text-nya ini nggak terisi, draw-nya udah running. Karena mungkin masuk ke dalam suatu kondisi tertentu. Nah, itu yang kita jaga. Jadi, draw dan set text-nya itu kita jadikan satu aja. Yang mana tadi? Yang bagian ini ya. Label set text draw-nya ini kita jadi satu. Nah, ini juga sama. Kita jadiin satu. Jadi nggak ada lagi ceritanya bahwa, oh ini set text-nya nggak ada. Tadi itu, else-nya itu kemungkinan masuk ke dalam draw-nya nggak muncul. Sorry, set text-nya belum ada, tapi udah di draw. Makanya kita jadiin satu aja. Kita pastikan set text itu akan selalu muncul sebelum draw. Karena kita ini ya mainnya sama web nih. Karena kita nanti akan ada hubungannya sama kanvas kalau web. Tapi kalau sistem dia udah murni di bagian aplikasi sistemnya, di interpreternya aja. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Wih, pas 831. Sembari nunggu pertanyaan, Mister akan coba kembali lagi ke bagian PowerPoint. Apakah ada yang tertinggal? Oke, implementasi. Nah, ini tadi yang menang dan kalah ya. Tadi udah kita coba implementasikan. Sesuai dengan ada yang di tas panel, kalau dia kalah, saya oke. Gimana Fania? Bisa di share screen dulu. Mister izin highlight supaya teman-teman yang lain bisa melihat apa nih yang bermasalah untuk yang Fania. Mister tutup dulu chatnya. Oke. Oke. Ini yang apa? Anda menang ya? Coba di scroll ininya, scroll di bagian konsolnya, di bagian interpreternya, yang true, salah, false, false ini coba di scroll. Ini masuk ke bagian apa nih? Yang Anda menang kah? Oke, label win-nya udah pas. Coba scroll ke bawah lagi. Di bagian untuk win-loss condition-nya. Oke, MW fill draw. Nah, ini dia. Green, untuk membuat blok fill green sama fill red, itu lakukan sebelum label. Kalau dilakukan setelah label, konsepnya tadi, labelnya ditulis, ditutup sama green. Jadi dia nggak muncul nanti seakan-akan si labelnya. Jadi MW fill-nya atau pada saat kita mau ngeblok jadi background itu yang namanya background di awal kita setup. Oke, good. Yang bawah juga sama. Oke, taruh di bagian atas. Nah, sekarang permasalahannya adalah punya Fania ini benar-benar nggak muncul sama sekali.
Nah, nggak munculnya ini kenapa? Karena Vania belum melakukan update displaynya. Kenapa kok belum? Pada saat kita ngebreak di bagian while loop, lihat ya, kita menggunakan aturan utama dari Python, yaitu sequential programming. Saat kita ngebreak, maka pygame display update yang ada di baris 133 nggak akan dieksekusi lagi oleh sistem. Jadi kita perlu tambahkan di luar while, kita copy pygame display update-nya, kita tambahkan di baris 135 di luar while loop. Untuk apa? Untuk mengupdate yang udah kita render. Kita ngerender apa tadi? Background sama tulisan Anda kalah atau Anda menang. Jadi Vania perlu menambahkan pygame display update, copy di baris 133, taruh di bagian 135-nya. Supaya itu nanti akan dirender di sistem. Ini udah disiapin sebenarnya, cuman nggak dirender sama sistem karena Vania belum melakukan atau memerintahkan sistem untuk mengupdate displaynya. 133-nya tuh bukan di-cut, di-copy aja. Di-copy. Itu tetap aja, cuman nanti kita buat ada dua. Bawahnya lagi, di 135, yes, tapi dipepetin ke kiri. Jadi di luar while loop. Nah, seperti itu. Sekarang coba di running lagi. Coba ditunggu sampai 10 detik. Atau sampai 5 poinnya. Ih, cepet banget Vania. Oke, nah ini udah muncul ya. Hijau, nah itu tinggal koordinatnya nih. Anda menangnya itu apakah udah cukup segitu atau harusnya udah ini ya harusnya kurang nih. Kurang ke kiri. Cepet juga nih tangannya Vania nih. Iya. Oke. Semakin Anda mengejar akan semakin sulit. Mantap, Anda menang. Oke, itu masih agak ke kiri. Nah, ini disesuaikan dengan resolusi teman-teman. Kemungkinan itu resolusinya Mister ini agak sedikit berbeda dengan punya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman menggunakan, nah ini udah pas nih. Tinggal Y-nya nih, Vania. Kalau misalnya agak ke tengah ya. Misalnya agak ditengahin berarti agak dinaikin nih Y-nya. Berarti 250-nya agak dikurangin. Tapi kalau mau pas di bagian bawah situ juga nggak apa-apa. Oke, seperti itu ya untuk Vania dan teman-teman yang lain. Resolusi itu bisa bergantung dari tergantung dari ini ya, dari laptop masing-masing. Jadi ada kemungkinan berbeda. Kebetulan yang punya Mister resolusinya nggak terlalu besar. Jadi seperti ini jadinya. Kalau teman-teman ada yang pakai laptop gaming misalnya, laptop kayak Asus atau ROG, nah itu luas banget. Jadi agak lebih besar tuh nanti untuk ininya, untuk apa ini namanya? Koordinatnya, jangkauan koordinatnya. Oke, good job Vania. Tinggal dirapiin aja di bagian Anda menang sama Anda kalahnya. Ingat, konsep untuk Pygame, apapun yang kita render, itu nggak akan ditampilkan kalau nggak kita update displaynya. Kalau mau kita update display pakai apa? Kode yang tadi. Mana tadi, Mister? Oh, sini. Balik ke kodenya ya. Di bagian ini tadi, Pygame display update. Nah, ini wajib ada. Ini untuk selalu merender apa selalu mendisplay apa yang akan kita render. Jadi kalau nggak di display ya nggak akan muncul gambarnya. Meskipun udah kita siapin nih, yang punya Vania tadi udah benar, cuman kebalik di bagian layarnya aja ya. Itu udah benar, dia udah siap render, tapi dia mau nampilin, ternyata nggak disuruh nih sama Vania, katanya gitu kan. Ya udah, jadinya putih tuh, putih semuanya. Nah, baru terakhir ini kalau kita tambahkan display update di bagian terakhir ini di while loopnya, setelah while loopnya ya, ini kan while loop ini kan, nah kondisinya kan ini nih. Ini while loop kita atau game kita. Nah ini bagian terakhirnya pada saat kita udah ngomong, halo game, udah selesai nih kamu, aku break ya, di stop, display update-nya yang di bagian loopnya nggak dikerjakan, baru dia masuk ke bagian display update yang terakhir, yaitu memunculkan background merah atau hijau dengan tulisan Anda kalah atau Anda menang. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi Mister balik ke sini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan diinterupsi lagi. Ini Mister mau coba review terkait dengan apa yang udah kita kerjakan. Apakah ada yang kurang atau mungkin ada yang terlewat? Ini tadi terkait dengan yang menang kalahnya ya.
Oke, nah ini menang kalahnya nih. Kalau ini tadi contohnya dia ada tulisannya kamu menang, waktu selesai berapa detik gitu. Itu bisa. Nah, waktu selesai berapa detik itu kita bisa pakai yang tadi ya. Kalau misalnya kita mau tambah waktu selesainya itu titik-titik detik. Nah, titik-titik detik itu kan bergantung dari waktu. Nah, itu kita bisa pakai yang n dikurangi start tadi. Jadi gambarannya gini, ini sedikit tambahan aja. Kalau teman-teman mencoba untuk memodify apa yang udah ditampilkan di awal, ini tadi kan Anda kalah misalnya ya. Kalau dia misalnya Anda menang gitu, Mister nggak bisa nggak jago sih kalau Anda menang nih. Anda kalah aja lah ya. Anda kalahnya tadi mana? Nah, ini Anda kalah, kemudian di bagian bawahnya, maka teman-teman cukup menambahkan teks lagi di bagian bawahnya. Kemudian Anda kalahnya ini digabung dengan yang ini. INT end start. Nanti di bagian bawahnya ntar akan agak muncul sesuai dengan waktu yang tertera di sebelah kiri, pojok kiri atas. Tinggal menambahkan itu. Sama konsepnya dengan menggunakan label ini. Dan ingat ya, ini layering. Layering. Jadi jangan ditaruh sebelum MW fill. Berarti ditaruhnya setelah tulisan Anda kalah. Supaya ada di bagian bawahnya sini. Jadi nggak menutupi, nggak tertutup sama backgroundnya. Kalau di code-nya ya, di code-nya seperti ini. Jadi nanti tinggal nambahin labelnya lagi, label untuk waktu misalnya. Label loss 1, label loss waktunya. Atau label win waktunya berapa. Tinggal ditambahkan di atas sini. Untuk inisiasi si labelnya. Oke, sekarang balik ke sini. Poinnya sudah, kalah menang oke, udah. Kemudian apalagi program menang dan kalah sudah, catatannya juga udah. Oke, selesai. Sudah tidak ada yang terlewatkan. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Nisa, Denis, Fania, dan Zia. Jangan lupa disubmit ya teman-teman supaya bisa Mister cek untuk pekerjaannya. Kalau ada yang masih ada kendala silakan di share screen. Oke, Asap ini. Oh, nggak ada ya, Denis. Good. Mantap. Tadi Fania juga udah oke. Nisa gimana Nisa? Aman ya? Zia? Nisa, Zia, Fania, Denis. Oh ya, 4 orang ya. Aman semuanya? Yes, oke, mantap. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari di bagian ketiga ini. Di bagian ketiga ini kita tidak menambahkan apapun, menambahkan kelas apapun ya maksudnya ya. Mister kembali lagi ke bagian code-nya. Karena kelasnya udah tersedia semuanya, kita tinggal pakai saja mulai dari label, mulai dari area, ini juga sudah ada terdefine di bagian part 2-nya. Sehingga pada saat kita mau membuat di bagian statistiknya, baik itu waktu atau poin, kita cukup memanfaatkan metode yang ada di bagian kelas label. Seperti di bagian bawah ini. Mana? Ini ya. Baris ke-47 sampai ke baris 61. Begitu pula ya di bagian win-lose condition-nya untuk bagian teksnya, kita gunakan labelnya juga. Kita tidak menambahkan metode apapun, kita cukup memakai metode-metode yang sudah ada. Nah, di sini kita buat dua objek tulisan, statistiknya waktu dan poin, di mana untuk angka yang ada di waktu dan angka yang di poin dibuat secara dinamis di bagian while loop game-nya. While loop game-nya di bagian sini ya. Kita buat secara dinamis. Kalau yang waktu kita buat end dan start time-nya. Nah, di sini pada kasus ini untuk yang baris 78 sampai 82 ini kita gunakan dengan syarat sistem akan mengupdate jika ada selisih 1 detik. Tapi teman-teman bisa juga menggunakan code yang lebih simple, tapi dia akan memakan resource dari sistemnya. Karena dia akan setiap kali loop bergerak, dia akan mengupdate sistemnya. Nah, secara sistem sebenarnya nggak ada masalah, karena sistem dengan pengupdating di bagian waktunya itu masih bisa teratasi dengan baik. Jadi tidak ada masalah mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau emang yang atas cukup, ya sudah nggak ada masalah. Kalau di bawah ini biasanya nanti kalau ada sesuatu yang harus di setup lagi nih, selain nggak hanya waktu, misalnya ada lagi gandengan waktunya dan sebagainya. Nah, itu bisa kita buat yang if condition, karena if condition ini biasanya digunakan pada suatu kombinasi code tertentu.
Tapi kalau ini kondisi sederhana cukup untuk yang 74 sampai 76. Nah, setelah waktu kita buat juga dinamis terkait dengan poin, di mana poin itu kita inisiasi di awal, sama seperti waktu, kita juga ada inisiasi awalnya di bagian startnya. Nah, poin ini kita inisiasi di awal, kemudian kita buat dinamis di bagian mouse button down-nya. Di bagian event get-nya ini ya. Kita buka di sini, ada kondisi untuk animasi yang cards-nya benar, pada saat kliknya itu sesuai dengan tulisan klik. Kemudian ada saat kondisi false atau pada saat dia kliknya itu di luar tulisan klik tapi berada di cardnya. Maka dia akan bernilai -1, kalau yang ini +1. Oke, nah setelah itu baru kita buat kondisi menang kalahnya di bagian bawahnya ini setara dengan kondisi di bagian event. For Pygame event. Jadi dia ada di dalam body loop while yang ada di level pertama. If poin 5, kalau yang menang lebih besar sama dengan 5, kalau yang kalah if dari waktunya itu lebih besar dari 10. Berarti mulai dari 11, 12, 13 dia akan stop. Jadi 11 langsung stop dia. Kalau yang menang dia lebih sama dengan 5 atau lebih, maka dia akan stop. Nah, pada saat stop, terakhir adalah kita mendisplay dari tampilan menangnya. Kalau tadi kita buat Anda kalah sama Anda menang gitu ya. Nah, kita buat tampilannya, kita render dulu semuanya, kita siap image-nya, baru kita display. Nah, display-nya jangan lupa kita buat running lagi display di baris terakhir setelah while loop. Kenapa? Karena kita lakukan break di sini. Saat kita lakukan break, karena sifat dari Python adalah sequential, maka Pygame display update yang ada di dalam loop dan jam tick-nya ini juga nggak akan dilakukan. Jadi selesai di baris 128 ini atau di baris 122 langsung akan loncat ke bagian bawahnya di luar while loop-nya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum Mister tutup? Semuanya clear ya? Mister ingatkan lagi, jangan lupa di-submit supaya Mister bisa cek hasil dari pekerjaan teman-teman. Kalaupun mau dimodifikasi silahkan, nggak apa-apa. Sesuai dengan kreativitas teman-teman, boleh banget. Nanti Mister akan coba cek juga. Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, clear ya? Nisa, Denis, Fania, dan Zia. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman udah bergabung bersama Mister terkait dengan pembelajaran Pygame di part ketiga untuk game clicker. Nah, game clicker ini dari bagian paling terakhir. Nah, nanti di minggu depan kita akan buat lagi game yang kedua yang namanya Arkanoid. Nah, itu juga ada 3 part sama seperti di game clicker ini. Secara umum nanti gambarannya nggak akan terlalu jauh berbeda dengan fungsi-fungsi atau kelas yang akan kita gunakan. Tapi permainannya sedikit berbeda ya. Kalau Arkanoid ada yang kayak bola gitu ya, bola mantul-mantul gitu, game-game lama itu. Nanti kita akan buat di dalam Pygame minggu depan. Ada 3 bagian. Berarti ada 3 minggu akan kita buat Arkanoid. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mister cukupkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Udah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama di Python Start 1 ini di modul 6 pelajaran kelima. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama untuk mengerjakan game yang lebih seru lagi, yaitu game Arkanoid. Goodbye semuanya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, sama-sama Denis. Sama-sama Nisa. Oke, sama-sama Fania.